Xiao Wu bersenandung di lengannya dengan sedikit rasa sakit, membangunkan Tang San yang benar-benar tenggelam dalam kebahagiaan dan kegembiraan. Tidak sampai sekarang dia menyadari bahwa dia telah memeluk terlalu keras. Jadi dia segera melepaskan tangannya dan menundukkan kepalanya untuk melihat Xiao Wu. Dia tidak bisa cukup melihat wajah halus itu, bahkan jika dia mencari seumur hidup. Tidak ada panggilan yang diharapkan, Ge. Apa yang dilihat Tang San, hanyalah mata kosong di wajahnya yang cantik dengan sedikit keterikatan. Meskipun dia tidak mengenakan seutas pakaian, dia tampak tidak terganggu seperti awan pucat atau angin sepau-sepau di langit. Xiao Wu, maaf, aku terlalu bersemangat, apakah aku menyakitimu? Tang San meminta maaf dengan lembut. Xiao Wu masih menatapnya dengan tatapan kosong, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi menyandarkan kepalanya di dadanya. Xiao Wu, ada apa denganmu? Kegembiraannya dengan cepat memudar ketika melihat mata kosong Xiao Wu, dan riak dingin yang membeku perlahan-lahan muncul di benaknya. Xiao Wu terus melakukannya tanpa menjawabnya, hanya meringkuk di dekatnya, tanpa suara. Sekarang setelah terbangun dari kegembiraan, Tang San melihat ke tempat tidur. Kelinci telah menghilang, hanya ada Xiao Wu di tempat tidur kecuali dia. Ya, dia pasti Xiao Wu. Tang San mencium aroma elegan yang dihasilkan Xiao Wu, yang persis sama dengan kelinci, lalu otaknya bekerja dengan cepat dan memahami situasi di depan matanya. Tampaknya Xiao Wu yang meringkuk padanya telah benar-benar bangkit. Apalagi Tang San tahu, kemungkinan besar Xiao Wu sudah menjadi manusia sejati. Baik ginseng naga merah kerinduan dan darah kristal adalah bahan suci dan suci, yang dapat dianggap merampas kekuatan kreatif langit dan bumi. Dengan efeknya, Xiao Wu telah kembali ke penampilan manusia, tubuhnya bahkan dikatalisasi untuk menjadi dewasa secara langsung. Artinya, Xiao Wu adalah seorang wanita manusia yang substansial sekarang. Namun, Xiao Wu tidak benar-benar dibangkitkan, hanya sebagian. Dia sebenarnya tidak memiliki jiwanya sendiri, keberadaannya sepenuhnya diberikan oleh dua herbal yang saleh. Dia hanya memiliki naluri kelinci. Bahkan jika tubuhnya berubah, pikirannya tidak berbeda dari seekor kelinci seperti sebelumnya. Jika dia tidak bisa mencapai kondisi yang diberikan oleh Sky Blue Bull Pit Honda Ming, dia takut Xiao Wu juga tidak akan bangkit sepenuhnya. Meskipun dia tampak hidup di hadapannya sekarang, dia hanya dibangkitkan setengah. Yang dibutuhkan Xiao Wu adalah kembalinya cincin roh dan tulang roh, dengan kekuatan roh 9 cincin, untuk membantu jiwanya kembali ke tubuh. Dia tidak tahu apakah Raja Ginseng kelas 10.000 tahun masih dibutuhkan, karena ginseng naga darah kristal mungkin memainkan peran yang akan dimainkan olehnya, sehingga membuat Xiao Wu menjelma sebagai manusia. Sejauh menyangkut efek medis, kecuali jika itu adalah Raja Ginseng kelas 9-10.000 tahun, itu benar-benar tidak akan lebih baik daripada ginseng naga darah kristal. Dengan lembut membelai rambut hitam halus Xiao Wu, semacam kesedihan muncul di matanya. Aku mengerti. Kamu tidak benar-benar bangkit, tetapi baru saja memulihkan tubuhnya. Namun, Xiao Wu, itu tidak masalah. Ini sudah awal yang baik, setidaknya aku bisa melihatmu dalam wujud manusia mulai sekarang. Saya akan berkultivasi lebih keras, untuk berusaha membantu jiwa Anda kembali lebih awal. Baik. Tentu saja Xiao Wu tidak bisa membalasnya, dan Tang San juga tidak berani melihat tubuhnya karena takut melanggar kekasihnya yang sempurna dalam pikirannya. Dia bersumpah dalam-dalam bahwa sebelum jiwa Xiao Wu kembali ke tubuhnya, dia tidak akan melakukan hal yang terlalu intim padanya. Dia mencintainya, mencintai semuanya, dan tidak hanya tubuhnya. Dengan cepat mengeluarkan pakaian dari jembatan 24 cahaya bulan, dia mendukung Xiao Wu dan mendandaninya, dan mengencangkan ikat pinggang jika terkena. Tentu saja Tang San tidak memiliki pakaian dalam untuk anak perempuan, jadi hanya ini yang bisa dia lakukan. Pakaian Tang San pada Xiao Wu terlihat sedikit longgar, tetapi itu membuat wajahnya lebih lembut dan manis. Ayo, ikuti aku, baiklah. Bergandengan tangan, Tang San berdiri. Mungkin karena ini, dia melangkah keluar bersamanya, tidak melawan meskipun dia hanya memiliki naluri. Langkahnya tidak terlalu cepat, tetapi sangat alami. Bagaimanapun, dia pernah menjadi manusia. Naluri tubuh manusia masih ada, bahkan jika dia telah kehilangan kekuatan roh, cincin roh, dan kemampuannya. Ketika penjaga klan pertahanan di luar ruangan melihat Xiao Wu di tangan Tang San, mereka semua tercengang. Tidak hanya Xiao Wu yang cantik, tetapi juga memberi mereka perasaan kemurnian yang belum pernah mereka lihat, polos seolah-olah dia belum pernah menyentuh dunia biasa. Tang San tidak pernah peduli tentang bagaimana orang lain menganggapnya, hanya memegang tangannya selamanya. Baginya, adalah kebahagiaan terbesar. Aula makan. Bai He sedang duduk di samping Yang Wudi,
membicarakan sesuatu. Apa? Katakan lagi, seperti apa bentuknya? Yang Wudi memelototi Bai He dengan mata dan wajah yang tercengang. Dalam hal pengobatan, klan pelanggar benar-benar memiliki metode orisinal dan efektif. Baru pagi ini hidungnya berdarah dan wajahnya bengkak, tapi sekarang, meskipun ada bekas luka di wajahnya, itu jauh lebih baik. Kecuali Tang San, semua orang ada di sana. Bai He masih memutuskan untuk membujuk Yang Wudi. Bagaimanapun, hubungan mereka lebih baik daripada yang lain, dan dia tidak sepenuhnya percaya diri dengan bujukan Tang San. Jadi untuk tujuan membuka jalan bagi cucunya, dia memutuskan untuk mengambil inisiatif. Wajah Yang Wudi yang tercengang saat ini memang benar karena deskripsi penampilan Crystal Blood Dragon Ginseng oleh Bai He. Ketika Bai He menggambarkannya sekali lagi, mata Yang Wudi yang redup tiba-tiba menyala. Nah, kamu burung putih tua yang baik. Anda memiliki hal yang baik tetapi sebenarnya tidak menunjukkannya kepada saya sebelumnya. Baiklah, saya mengerti. Jangan katakan apa-apa lagi, beri aku itu dan aku akan bergabung dengan sekte Tang bersamamu. Ah! Bai He tidak menyangka Yang Wudi akan benar-benar setuju dengan sangat senang. Dia tidak tahu terlalu banyak tentang nilai ginseng naga darah kristal, dan hanya tahu bahwa itu sangat berharga. Tapi bagaimana mungkin Yang Wudi yang telah belajar kedokteran sepanjang hidupnya tidak tahu? Dengan ginseng naga darah kristal, dia bisa membuat tanaman obat suci surgawi. Bagi Yang Wudi yang sangat tergila-gila dengan obat-obatan, tidak ada yang lebih menarik dari ini. Selain itu, Tang San mengalahkannya hari ini, dan juga banyak mengaduknya. Selain 3 klan lain dari 4 klan atribut murni telah memilih sekte Tang, dia mungkin juga pergi seperti keledai menuruni lereng dan bergabung. Melihat Yang Wudi menggosok tangannya dengan gembira, Bai He akhirnya menghela nafas lega, dan tersenyum. 4 klan atribut murni bisa bersatu lagi, dan dia juga tidak menyinggung orang tuanya. Bahkan dengan harga ramuan yang berharga itu, baginya, itu berharga. Tepat pada saat itu, Tang San tiba dengan Xiao Wu. Tang San pergi ke depan, dan Xiao Wu ada di belakangnya, dipimpin oleh tangannya. Selain keempat patriark, orang-orang yang hadir adalah Emma Hongjun, Tai Long, Niu Ben dan Bai Chengxiang. Ketika melihat Tang San datang dengan seorang gadis di belakangnya, mereka berdua yang bereaksi lebih dulu adalah Emma Hongjun dan Tai Long. Xiao Wu. Mereka berseru secara bersamaan dan berdiri dengan tiba-tiba. Karena gerakan mereka yang tiba-tiba, kursi mereka dirobohkan di belakang mereka. Mengenakan jubah panjang Tang San, rambut hitamnya yang indah tergantung di bahu dan tubuhnya. Jika tidak digulung dengan tangan lain, itu akan mencapai tanah. Meskipun dia tidak semuda ketika mereka berpisah 5 tahun lalu, penampilannya secara keseluruhan tidak banyak berubah. Ma Hongjun dan Tai Long segera mengenalinya. Semua laki-laki lain di sana, termasuk 4 patriark berusia di atas 80 tahun, mau tak mau menatap sejenak. Bai He menganggap bahwa penampilan cucunya Bai Chengxiang sudah tak tertandingi di dunia. Tetapi ketika dia melihat Xiao Wu, dia menemukan penampilan Bai Chengxiang telah dikalahkan oleh Xiao Wu, baik dalam penampilan atau temperamen. Bai Chengxiang sendiri tercengang, dengan ekspresi sangat terkejut. Selama 2 hari terakhir, Tang San telah menunjukkan kekuatan ilahinya, mengalahkan Bai He dan Yang Wudi satu demi satu, yang sangat membuatnya terkesan. Gadis mana yang tidak ingin dicintai? Terutama Tang San sangat tampan dan sopan. Tanpa disadari, kesan yang baik tentang Tang San telah muncul di hatinya. Tapi saat sekarang Tang San datang dengan seorang gadis yang begitu cantik, tiba-tiba dia merasakan perasaan campur aduk. Wanita itu sensitif. Sekilas, Bai Chengxiang mengenali bahwa pakaian di tubuh Xiao Wu adalah milik Tang San, jadi hubungan mereka pasti sangat intim. Dengan tangan Xiao Wu, Tang San membiarkannya duduk terlebih dahulu dan kemudian duduk di sampingnya. Mengangguk kepalanya, aku minta maaf membuatmu menunggu. Niu Gao memandang Xiao Wu, mau tidak mau bertanya, Tang San, dia? Tang San memaksakan senyum tetapi tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Kedua tangan Xiao Wu ada di tangannya, dia menggerakkan tubuhnya sedikit dan bersandar ke bahu Tang San, yang tindakannya sangat alami sehingga semua orang bisa melihat keterikatan padanya. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya padamu. Tapi, senior, dia adalah Xiao Wu, kekasihku. Dia kehilangan kesadarannya karena dia menyelamatkan saya sebelumnya, dan dia tidak bisa menyapa senior, mohon permisi. Tai Tan menarik pakaian Niu Gao, mengisyaratkan dia untuk tidak terlalu banyak bertanya. Bai He juga penasaran, tetapi dia tidak tahu lebih banyak tentang Tang San, jadi dia diam. Tapi Yang Wudi mengerutkan kening, kehilangan kesadarannya?
Karena cedera otak, ketakutan atau racun? Melihat Xiao Wu, dia tidak bisa menahan perasaan jantungnya berdebar. Itu karena wajah Xiao Wu sebelumnya ditutupi oleh rambutnya, dan dia mengenakan pakaian Tangsan, yang terlihat sangat berbeda dari Xiao Wu yang menyerangnya. Terutama Xiao Wu yang luar biasa dalam kecepatan. Secepat hantu, akibatnya semua orang di sana tidak menyadari bahwa dia adalah orang yang sama dengan orang yang hampir membunuh Yang Wudi dari 6 cincin roh Tangsan. Tetapi bagi Yang Wudi sendiri, dia memiliki perasaan, jadi dia merasa takut melihat Xiao Wu. Tangsan menggelengkan kepalanya, berkata, "Tidak juga." Yang Wudi menatap, berkata dalam-dalam, "Tidak juga? Anda pikir saya bodoh?" Wajahnya cerah, dahinya cerah, jelas darah dan kinya kuat, vitalitasnya begitu kuat sehingga tidak bisa lebih kuat. Jika tidak terluka oleh benturan otak, atau mungkin efek sisa racun, maka itu karena ketakutan. Selain 3 penyebab ini, saya tidak bisa memikirkan yang lain. Tangsan berkata dengan tenang, "Senior Yang Wudi, saya kira Anda belum melupakan taruhan kami. Mari kita penuhi perjanjiannya, baiklah?" Wajah Tang Wudi berubah dingin, "Tentu saja, saya menghormati kata-kata saya, beritahu saya permintaan Anda." Tangsan tersenyum sedikit, berkata, "Sebenarnya, permintaan saya sangat sederhana, hanya berharap senior akan menerima hadiah dari saya." Yang Wudi terkejut, mengingat kata-kata Baihi sebelumnya. Wajahnya tiba-tiba menjadi jauh lebih lembut, menatap Baihi dan akhirnya berkata kepada Tangsan, "Baik, beri aku." Sekarang, Baihi sudah penuh dengan senyum, dan baik Tai Tan maupun Yu Gao yang telah mendengar pembicaraan mereka sebelumnya juga tersenyum. Sudah waktunya untuk kesimpulan setelah debu mereda. Bagi mereka, Tangsan mengajukan permintaan seperti itu jelas merupakan pilihan yang sangat bagus. Tangsan memasukkan tangannya ke dalam dompet 100 harta karun. Ketika menarik tangannya, dia memegang bunga besar dengan batangnya. Tiba-tiba, aroma lembut terpancar, aromanya menembus jauh ke dalam hati dan menyebar ke setiap sudut ruang makan. Bahkan Xiao Wu yang duduk di samping Tangsan tidak bisa menahan pandangannya pada bunga dengan matanya yang kosong namun jernih. Itu adalah bunga merah muda pucat tanpa daun. Panjang batangnya 3 ci dan diameternya 2 ci. Setiap kelopaknya tampak berkilauan dan tembus pandang seperti kristal. Baihi, yang awalnya mengira masalah telah selesai, ketika melihat Tangsan tidak mengeluarkan kristal Blood Dragon Ginseng miliknya, tetapi mengeluarkan bunga besar, tiba-tiba menjadi pucat. "San kecil, di mana ginseng yang kuberikan padamu?" Tangsan memaksakan senyum dan berkata, "Kakek, bukan karena aku ingin mengeluarkannya, hanya saja sudah dimakan oleh Xiao Wu." "Apa?" Melihat Tangsan dengan mata tercengang, wajahnya langsung berubah menjadi abu-abu. Dia tahu kepribadian Yang Wudi terlalu baik. Jika dia tidak bisa menepati janjinya, tidak mungkin bagi dia untuk berkompromi, terutama ketika dia sudah memiliki prasangka terhadap Tangsan karena latar belakangnya dari Clear Sky Sect. Situasi yang dibangun dengan usaha keras tiba-tiba hancur. Bahkan wajah Titan dan Yu Gao pun pucat. Jika Yang Wudi tidak bisa bergabung dengan sekte Tang, maka Baihi dan klan kecepatannya juga tidak. Itu akan menjadi kerugian besar. Namun, yang mengejutkan mereka, Yang Wudi terus menatap bunga di tangan Tangsan, berdiri dengan malas dan berjalan ke Tangsan dengan langkah besar. "Kau benar-benar memberikannya padaku?" Suara Yang Wudi agak bergetar karena kegembiraan dan kegembiraan. Tangsan berkata dengan tulus, "Hal-hal spiritual memilih pemiliknya. Mengikuti Anda, itu dapat memainkan peran yang lebih penting. Junior telah belajar kedokteran sedikit, saya harap saya akan belajar lebih banyak dari instruksi senior." Yang Wudi mengambil bunga besar itu dengan hati-hati, dan berkata tanpa ragu, "Bagus, orang tua ini akan mengikutimu di masa depan." "Ah, kenapa kamu tidak mengeluarkannya dari awal? Jika Anda mengeluarkannya lebih awal, saya tidak akan membuat lelucon dalam pertempuran dengan Anda. Hanya saja, katakan dulu, sekte Tang Anda tidak diizinkan untuk membatasi saya." Tangsan tersenyum, "Tidak masalah. Junior mengundang senior dan Breaking Clan untuk bergabung dengan sekte Tang hanya untuk membandingkan catatan dalam kedokteran." Yang Wudi meletakkan hidungnya di atas bunga besar itu dan mengendusnya dengan sekuat tenaga, menari dengan gembira seperti orang gila. "Haha, hahaha, saya sudah mencarinya seumur hidup. Saya tidak pernah berpikir saya akan mendapatkannya. Cara ini. Harta karun abadi kecantikan sutra aromatik. Bersama Anda, apakah ada racun yang tidak saya berani buat? Juga tidak akan ada tragedi. Haha, luar biasa." Baihi terdiam, mau tidak mau bertanya, "Jangan bilang benda ini lebih berharga daripada ginsengku?"
Yang Wudi tertawa terbahak-bahak, dan wajahnya tidak terlalu kaku, mereka tidak boleh dibandingkan dengan mudah. Dari segi nilai, mungkin ginseng naga darah kristal Anda lebih berharga. Namun, bagi saya, harta abadi kecantikan sutra aromatik lebih penting. Dengan itu, saya tidak perlu takut pada obat atau racun apapun saat mempelajarinya. Dengan itu, saya dapat mencoba banyak materi yang sebelumnya tidak berani saya coba. Selain itu, aromanya juga dapat menyebabkan banyak efek bahan bermutasi dan meningkatkan efeknya. Bagi kami Breaking Clan, benda ini adalah harta yang tak ternilai, bahkan nyawaku pun tidak akan iri. Titan tersenyum. Jadi maksudnya, kamu setuju untuk bergabung dengan sekte Tang? Yang Wudi memandangi harta abadi kecantikan sutra aromatik di tangannya seolah-olah mabuk. Setuju, setuju. Dari mana Anda mendapatkan omong kosong sebanyak itu? Besok pagi, aku akan kembali dan membawa anggota klanku untuk menyiapkan makanan untukmu. Haha, harta abadi kecantikan sutra aromatik. Niu Gao menggerutu. Yah, kambing tua itu gila karena bunga. Tang San, kamu benar-benar sesuatu. Titan tersenyum, masih memanggilnya Tang San? Kami adalah anggota sekte Tang sekarang. Tang San segera berkata, setiap senior adalah penatua saya, dan juga penatua di sekte Tang di masa depan. Jadi sudah waktunya berhenti memanggil Ma Tang San. Orang tua dan teman yang lebih tua memanggil saya San kecil, jadi senior tolong panggil saya San kecil. Kata-kata Tang San segera memenangkan kesan yang baik dari 4 patriark. Mereka semua berusia lebih dari 80 tahun, terutama bahwa Bai He adalah kakek dari Tang San. Memanggil seorang pemuda berusia 20 tahun sebagai master sekte akan agak aneh. Niu Gao tersenyum, baiklah, sudah beres. Besok pagi, kita berangkat bersama. Orang utan tua, saya akan langsung membawa klan saya bersamamu. Kambing tua dan burung putih tua, Anda kembali dan bersiap-siap, lalu bawa klan Anda dengan cepat. Kali ini, kami 4 klan atribut murni akan berkumpul lagi. Mari kita lihat siapa yang berani menggertak kita. Baik. Anda minum dan saya akan meminta anak-anak untuk mulai berkemas. Berangkat lebih awal, biarkan bajingan tua Huyan Shen menemukan kita jika dia ingin membalas dendam. Tidak hanya untuk Tang San, tetapi juga untuk sekte Tang, ini adalah hari yang berarti. Xiao Wu setengah bangkit, tidak lagi dalam bentuk kelinci. 4 klan atribut tunggal juga bergabung dengan sekte Tang. Semuanya berjalan sesuai rencana mulai hari ini. Namun, masalah berikutnya datang juga. Bukan karena 4 klan atribut murni membuat masalah bagi Tang San tetapi karena Xiao Wu dalam penampilan manusia. Setelah makan malam, ketika Tang San kembali ke kamarnya dengan Xiao Wu untuk beristirahat, Xiao Wu akan memegang tangannya dan pergi tidur dengan bebas. Kemudian menanggalkan pakaiannya dalam 1 menit, memperlihatkan tubuhnya yang bersalju dan tanpa cacat. Dia akan menempel di dekatnya dan berbaring dan, di bawah tatapan tak bernyawa Tang San, menutup matanya untuk tidur. Meskipun dia sudah dalam wujud manusia sekarang, kebiasaan tidurnya sepertinya tidak berkurang. Karena itu, Tang San sangat bersenang-senang. Ketika Xiao Wu dibangkitkan, pikirannya dipenuhi dengan cinta dan kegembiraan, jadi dia secara alami mengabaikan detail ini. Tetapi pada saat itu, Xiao Wu benar-benar telanjang, tanpa pakaian di depan matanya. Sebagai pria sejati, bagaimana dia bisa tetap kebal terhadap ini? Meskipun Huliena sebelumnya tidak berpakaian, dia masih mengenakan sesuatu. Tapi sekarang Xiao Wu ditampilkan di depan matanya tanpa kerudung. Lebih penting lagi, cintanya ada pada Xiao Wu. Stimulasi ini tidak bisa dijelaskan secara verbal sama sekali. Dia menyeret selimut dengan cepat dan menutupi tubuh Xiao Wu. Meskipun dia menghindari dan tidak ingin menyentuh tubuhnya, Xiao Wu bergerak mendekatinya sendirian dan tidak akan berhenti sebelum menyentuh tubuhnya. Akhirnya, Xiao Wu menggunakan pangkuan Tang San sebagai bantal, yang menghabiskan 2 jam bagi Tang San untuk bermeditasi dan memasuki kultivasi, mengalami malam yang menderita tetapi bahagia. Niu Gao adalah pria yang tegas. Setelah berkemas selama 1 malam 1 pagi, klan pertahanan sudah siap untuk bepergian. Di pagi hari, Bai He berangkat bersama Yang Wudi. Ini adalah periode paling gelisah dari dunia guru roh di benua itu. Sekarang setelah memutuskan untuk bergabung dengan sekte Tang, mereka harus bersatu di kota surga Dou secepat mungkin. Setelah makan siang, rombongan berbaris dalam prosesi akbar. Tang San dan Xiao Wu melangkah ke kereta di bawah tatapan ambigu dari Ma Hongjun. Ada lebih dari 20 gerbong semuanya, yang meninggalkan kota Longsing dikelilingi oleh klan dan langsung menuju kota surga Dou. Kembalinya jauh lebih lambat daripada datang,
dan membutuhkan lebih dari 20 hari bagi mereka untuk kembali ke kota surga Dou. Di wilayah mereka sendiri, Tai Tan mengatur klan pertahanan untuk segera tinggal di rumahnya. Untuk akomodasi 3 klan, Tai Tan akan sangat sibuk selama beberapa hari. Membeli rumah di sekitarnya juga perlu dipercepat. Lagi pula, untuk 200 orang itu luas, tetapi untuk lebih dari 1.000 orang tampaknya terlalu sempit. Terlepas dari ruang terbuka untuk budidaya, penempaan, dan farmasi, seluruh klan kekuatan membutuhkan penataan ulang dan rekonstruksi. Tentu saja, dengan bergabungnya klan pertahanan, itu akan jauh lebih mudah. Dalam perjalanan kembali, Tai Tan telah berbicara dengan Yu Gao tentang berbagai macam skema desain dan cetak biru konstruksi sekte Tang. Skema desain yang belum sempurna telah diberikan kepada Tang San, tetapi dia pikir dia tidak memiliki bakat semacam ini, jadi dia mungkin juga menyerahkannya kepada 2 patriark. Tang San kemudian membawa Xiao Wu dan Ma Hongjun kembali ke Akademi Shrek. Dalam 20 hari terakhir, dia telah mencapai pemahaman dengan Xiao Wu yang telah kehilangan jiwanya. Xiao Wu sangat terikat padanya, berada di dekatnya sepanjang waktu, dan setidaknya memegang tangannya di tangan Tang San sebagai sentuhan tubuh, atau dia akan panik. Dalam hal makanan, Xiao Wu hanya makan beberapa sayuran hijau, yang tampaknya sedikit berbeda dari kelinci. Waktu tidurnya berkurang secara bertahap dan menjadi sama seperti manusia normal. Tetapi untuk sakit kepala Tang San, Xiao Wu tidak suka memakai pakaian. Untuk ini, Tang San tidak tahu berapa banyak penderitaan yang telah dia alami, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis karena fakta bahwa, setelah penderitaan 20 hari ini, kekuatan spiritualnya tampaknya sedikit meningkat. Di jalan, Tang San meminta wanita dari klan pertahanan untuk membeli beberapa pakaian untuk Xiao Wu, yang semuanya berwarna putih, warna favorit Xiao Wu. Baik pakaian luar maupun pakaian dalam, setidaknya dia tidak akan tanpa apa-apa lagi. Untuk membuat Xiao Wu lebih nyaman, Tang San belajar cara mengepang rambut dengan hati-hati. Meski tidak begitu mahir, kepang kalajengking yang dia jalin tidak terlalu buruk. Kalau tidak, rambutnya yang panjang dan indah akan tertinggal di tanah. Tang San tidak mau memotongnya. Kakak ketiga, apakah kita akan bertemu guru dan Grandmaster dulu atau kembali ke tempat tinggal kita dulu? Memasuki gerbang akademi, Ma Hongjun bertanya pada Tang San. Tang San berkata, sebaiknya kita bertemu guru dan memberitahu mereka bahwa kita akan kembali, dan juga bahwa Xiao Wu telah bangkit. Ma Hongjun berkata, baiklah, mereka akan sangat senang jika mereka tahu Xiao Wu dibangkitkan. Kami akan segera pindah ke sekte Tang. Tetua Tai Tan mengatakan akan membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk membangun sekte Tang. Saudara ketiga, bukankah kita harus bersantai dan bersenang-senang dalam 3 bulan ini? Haha. Tang San memberinya tatapan cemberut. Bersenang-senang? Tentu, Anda mengembangkan kekuatan roh Anda ke peringkat 60, maka saya akan menemani Anda ke hutan binatang roh untuk bersenang-senang. Selain dari Xiao Wu, Anda adalah satu-satunya yang belum mencapai peringkat 60. Jangan lupa, semangatmu tidak lebih lemah dari yang lain. Bahwa tingkat Anda tidak tercapai, berarti Anda tidak bekerja keras tahun-tahun ini. Ketika sampai pada tingkat kekuatan rohnya, Ma Hongjun segera menunjukkan wajah kesal. Hei, aku berbeda darimu. Kalian adalah pasangan, Anda tidak memiliki gangguan. Tapi saya selalu lajang, terlalu mudah untuk terganggu. Di kota-kota, melihat cahaya terang, saya tidak bisa menahan diri. Apalagi aku tidak memiliki wajah tampan seperti kalian, bagaimana mungkin gadis baik sepertiku? Bagaimana kalau Anda mencari metode bagi saya untuk mendapatkan kebangkitan roh kedua, menjadi setengah tampan seperti Anda sudah cukup. Mendengar kata-kata Ma Hongjun, Tang San tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, tetapi apa yang dia katakan adalah benar, dari 7 iblis Shrek, dia adalah satu-satunya bujangan. Baiklah, Fatih, jangan mencela diri sendiri, jangan pernah lupa bahwa kamu adalah wakil master dari sekte Tang kami. Apa yang ada di dalam jauh lebih penting daripada penampilan luar. Pada generasi Tuan Roh Muda, Anda sudah sangat luar biasa. Jika Anda berkultivasi lebih keras dan membuat diri Anda lebih kuat, bukankah Anda juga punya istri? Ma Hongjun berkata, kakak ketiga, artinya, jika saya berkultivasi lebih keras, Anda akan membantu saya? Tang San mengangguk, tentu saja, selama aku bisa. Ma Hongjun tertawa, ini kesepakatan, saya akan berkultivasi lebih keras mulai sekarang. Saat klan kecepatan masuk, mintalah kakekmu untuk mencocokkan Bai Chen Xiang denganku, oke? Tang San tertawa. Baik, jadi kamu menungguku di sini? Anda naksir Bai Chen Xiang. Saya akan berbicara dengan kakek saya, tidak masalah.
Tapi Anda harus tahu status Nona Bai di hati kakek saya. Pernikahannya mungkin akan diputuskan sendiri. Apakah Anda bisa memenangkan hatinya akan tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Saya tidak punya banyak pengalaman dalam hal ini, jadi saya tidak bisa mengajari Anda. Tapi Anda bisa bertanya pada Oscar kecil, bukankah dia dikenal sebagai pria yang romantis dan bermoral? Ma Hongjun mengatupkan mulutnya, berkata, Dia hanya bisa membual dengan mulutnya. Tidakkah kamu melihat bagaimana dia berubah untuk Ningrongrong? Jika dia cukup bermoral, dia tidak akan seperti itu. Saya sebaiknya tidak mengandalkannya. Bukan Bos Dai, Anda tahu, dia memiliki banyak masalah dalam berurusan dengan Juzhu King. Saya khawatir dia tidak akan menyentuh tabu itu. Tang San menghela nafas, berkata, kamu salah dalam hal itu, pikirkanlah, jika Oscar kecil tidak begitu tulus, bisakah dia memindahkan Rongrong, memindahkan Pamaning? Dalam 5 tahun terakhir sejak dia pergi, dia telah melalui begitu banyak penderitaan. Alasan dia bisa bersama Rongrong sekarang adalah semua usahanya sendiri. Jika Anda ingin mendapatkan sesuatu, Anda harus membayar terlebih dahulu. Satu-satunya metode yang bisa saya ajarkan adalah membayar dengan tulus, memperlakukannya dengan sepenuh hati. Apakah Anda bisa berhasil akan tergantung pada ketulusan Anda sendiri. Saya percaya bahwa hubungan antara pria dan wanita tidak ditentukan oleh penampilan saja. Oh, benar, untuk hal lain, Anda harus menurunkan berat badan. Mungkin kamu akan menjadi tampan setelah itu. Menurunkan berat badan, aku khawatir itu terlalu sulit. Melihat pinggangnya lebih lebar dari tinggi badannya, ekspresi Fatih langsung pecah. Ini sudah siang, para siswa seharusnya sudah menyelesaikan kelas mereka. Mengapa begitu sedikit orang di sini? Kemana mereka pergi? Tang San juga menemukan bahwa ada sedikit orang di akademi hari ini, sangat sedikit. Mereka sudah berjalan ke halaman, tetapi tidak melihat siapapun. Ketika mereka berbicara, mereka melewati jalan dan segera menyadari mengapa mereka tidak melihat siapapun di jalan mereka. Hampir semua siswa Akademi Shrek berkerumun di halaman dalam lingkaran besar, dengan teriakan dan tangisan datang sesekali. Merasakan fluktuasi kekuatan roh, Tang San menemukan bahwa sepertinya ada master roh yang bertarung di sana. Mereka berjalan ke tepi, itu adalah kerumunan besar, sehingga mereka tidak bisa melihat situasi di dalamnya sama sekali. Ma Hongjun menarik seorang siswa dan bertanya, apa yang terjadi? Mengapa mereka tidak pergi makan siang? Apa yang mereka lakukan? Murid itu berjingkat-jingkat dan memperhatikan, awalnya merasa tidak sabar terhadap Ma Hongjun, tetapi ketika dia menoleh, dia melihat wajah bulat si gemuk dan ketidaksabarannya menghilang, berkata dengan hormat, Senior. Senang sekali Anda datang, seseorang membuat masalah. Membuat masalah? Apakah ada orang yang berani membuat masalah untuk Akademi Shrek kita? Mereka ingin mati? Siapa mereka? Si gemuk menjadi marah mendengar ini. Siswa itu berkata, sepertinya Akademi Godwin dan Akademi Blazing, dengan Akademi Thunderclap dan Akademi Skywater, yang disebut Akademi 4 Elemen. Mereka mengatakan mereka bertukar petunjuk dengan Akademi kami, tetapi itu jelas membuat masalah. Mereka memiliki banyak orang, lebih dari 30, dan berkelahi dengan siswa kami. Tang San mengerutkan kening, di mana Dekan Flender dan Grandmaster? Mengapa begitu berisik di sini? Tidak ada yang bertanggung jawab? Siswa itu berkata dengan marah, mereka benar-benar datang pada waktu yang tepat. Grandmaster tidak ada di sini, Dekan Flender dan Wakil Dekan Liu Erlong dan Zhao Wuji menemani sekelompok 30 siswa tingkat untuk berburu cincin roh mereka. Semua elit kita tidak ada di sini. Sebenarnya, kami baru saja membicarakannya dan memutuskan untuk bersaing dengan mereka, kami hanya tidak suka sikap arogan mereka. Ma Hongjun tertawa, berkata, kakak ketiga, ayo kita lihat. Keempat akademi ini adalah teman lama. Sekarang setelah mereka datang, mungkin ada tujuan tertentu, jangan bilang itu kehendak Spirit Hall. Tang San menggelengkan kepalanya, berkata, mungkin tidak, dari 5 akademi elemen, hanya sekolah gajah lapis baja yang menjadi anjing balai roh. 4 klan lainnya bersifat netral, terutama Akademi Thunderclap didukung oleh klan Naga Biru Petir Tiran. Sekarang setelah klan Naga Tiran Biru Petir telah padam, mereka tidak memiliki alasan untuk berkolusi dengan Aula Spirit. Ayo pergi, kita akan melihatnya lebih dulu. Fatih menganggukkan kepalanya, berteriak, ayo, biarkan kami masuk, para ahli akan datang, lihat aku menertibkan mereka. Setelah teriakannya, orang lain memperhatikan dan mengenalinya dan Tang San, segera memberi jalan bagi mereka. Tang San, Ma Hongjun dan Xiao Wu dengan mudah masuk ke dalam lingkaran. Pertempuran baru saja selesai,
Seorang siswa dengan wajah pucat dari Akademi Shrek mundur ke samping, memegang dadanya, jelas dikalahkan. Yang menang adalah seorang master roh muda berseragam merah. Dari pakaiannya, sepertinya itu adalah murid Akademi Blazing. Di dalam lingkaran ada ruang terbuka yang besar. Berjalan di sana, mata Tang San dan Ma Hongjun menunjukkan cahaya yang agak aneh. Ada teman lama yang nyata di sini. Seragam Akademi Empat Elemen membuat mereka dan siswa Shrek berbeda seperti Sungai Jing dan Wei. Lebih dari 10 orang berdiri di samping, beberapa di antaranya adalah kenalan Tang San.